Pelapor kita Sofi, ya, curiga kalau suaminya itu selingkuh dengan sekretaris di kantornya. Dia mendapatkan video kiriman kemesraan suaminya dengan sekretarisnya dari seseorang yang dia tidak kenal. Semuanya? Iya, ini rumah pelapor kita, rumah Sofi. Assalamualaikum, kamu mau buka-buka aja nggak apa-apa. Hah? Buka tuh. Waalaikumsalam. Mas Uya, Iya. Mas Rit, masuk yuk. Ini Sofi kan? Iya. Ya. Kamu kenapa? Kamu cerita sama Bunda Jadi ada suami apa? kamu curiga suami kamu selingkuh sama sekretarisnya. Ah, Coba dilihat deh. itu sekretarisnya sampai peluk-peluk. Iya, gitu. udah pasti ini selingkuh lah, udah begini mah. Coba dilihat deh. Nggak mungkin sekretaris. Kamu udah berapa lama sih nikah sama suami kamu? 2 tahun. Kamu dapat video ini dari mana? Ini ada yang ngirimin seseorang. Nggak, tapi kamu nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Tiba-tiba ada suara piring jatuh dari dalam rumah. Gak lama ada wanita keluar pakai daster muntah-muntah. Saya tanya ini siapa? Rahel, kamu kenapa? Rahel, Rahel, kamu hamil ya Rahel? Tadi siapa sih? Ini pembantu aku. Apa? Pembantu aku. Pembantu kamu. Hah? Iya. Pembantu kamu hamil. Dia punya suami. Nggak tahu deh. Dia sih kayaknya. Hamil sih, ini makan mangga loh. Makan mangga muda dia. Maaf ya, saya masuk nggak apa-apa ya. Maaf ya, permisi ya. Doyan mangga lah. Kamu hamil ya? Enggak. Aku cuma lagi sakit aja. Sakit? Nih, Enggak, kamu. ada apa sih rame-rame gini? Ya, enggak. Berani banget ya. Enggak, Mbak. Maaf ya. Ini kamu kan tadi makan mangga muda, terus kamu muntah-muntah di situ. Kamu muntah-muntah di situ. Berarti kamu emang lagi isi. Enggak, Mbak. Aku cuma masuk angin doang. Terus aku lagi pengen mangga muda aja. Mama mau. Lagi pula saya capek, Mbak. Tiap hari kerja, ngepel, nyuci. Ya emang tugasnya kan? Rata-rata ya orang yang makan mangga muda itu lagi ngidam ya. Betul. Mbak, jangan sembarangan ngomong ya. Aku aduin loh ke Mas. Lu sembarangan ngomong. Mas David. Tapi pembantunya ini kok galak banget ya, kayak kurang ajar banget. Masa pembantu segitu beraninya ngomong sama majikannya? Yang mempekerjakan saya di sini kan Mas David. Yang gaji aku kan Mas David. Jadi hak dong Nih, kalau sorry, aku ada Mas. di Suami sini. kamu yang bawa pembantu ini suami kamu? Iya. Ternyata pembantunya ini adalah bawaan dari suaminya Sofi, David. Jadi pembantunya ini adalah saudara dari sekretarisnya David. Sekretarisnya David kan orang yang dicurigai selingkuh dengan suaminya nih. Jadi saya semakin curiga suami saya ada hubungannya sama sekretarisnya. Jangan nuduh-nuduh saudara saya ada hubungan sama suami situ dong. Lagi pula aku kan di sini cuman bekerja untuk babysitter. Ngapain gue harus nyuci yang lainnya gitu? Nyuci, ngepel, jorok, tau gak sih? Itu udah kewajiban kamu ya sebagai asisten rumah tangga di sini. Awalnya saya jadi babysitter bukan pembantu, ngerti gak sih? Saya nggak butuh babysitter. Saya yang ngurus sendiri ya. Jadi kalau kamu nggak suka, kamu keluar dari sini. Beresin dulu nih. Loh, gak ada hak dong, Mbak. Yang manggil saya kan Mas David. Lagian, Mbak tuh harus tahu diri dong. Mbak tuh nggak becus tau nggak bisa ngepel, nggak bisa ngurus anak, nggak bisa ngurus Apa ini. tadi kamu manggil Mas David? Dia majikan kamu loh. Mbak, lagian kalau dia bisa ngepel, dia bisa nyuci, nggak perlu kamu. Kan kerjaan kamu. Jadi itu nggak becus, Mbak. Makanya Mas David Ya manggil saya. Gimana sih? makanya kamu, Mbak ini perluin kamu sebagai asisten rumah tangga. Ya diurus lah. Kenapa sih aku tuh selalu dipojok-pojokin, hah? Aku sama pojokin kamu ya. Salah lah. Kok dibilang pojok-pojokin, wow. Gak lama datanglah sang suami. Itu siapa nih? Kamu ngapain sih bobo ini semua kampungan banget? Aku Ini cuma nanya. apaan lagi? Kamu belum jawab pertanyaan aku. Kamu ada hubungan apa sama sekretaris kamu? Udah dijelasin tadi di kantor itu gak ada apa-apaan. Ini lagi ngapain Ini kenapa ini Mas, sembari? sama dia, Mas. Aku dimarah-marahin terus dong, Mas. Aku salah apa, Mas? Diapain lagi sih orang sob? Si pembantu ini kok malah ngeglendotan ke suaminya Sofi. Tuh, ini pembantu macam apa nih kayak begini? Kamu kenapa lagi ini nangis-nangis kayak Ya, aku begini? dimarah-marahin sama dia. Aku dicaci maki sama Nggak dia, usah Mas. pegang-pegangan ya. Enggak, ini Nggak usah kenapa pegang-pegangan. kok? Aku kan lagi sakit, Mas. Masa dibilang aku suka mangga muda dibilang hamil? Iya ada apa? kayak begitu sob. Iya, emang ada. Mas kan majikan. Kenapa sama pembantu dibilang mas? Jangan bilang pembantu ya. Ini masih saudara sekretaris saya loh. Oh, jadi kamu ada hubungannya sama sekretaris kamu? Bukan seperti itu. Kita itu harus memanusiakan. Tidak ada yang namanya pembantu kayak begitu. Nggak boleh kayak gitu. Tapi makanya kamu pekerjaan di sini kan untuk ngurusin rumah kan? Betul.
Tapi ini kan masih saudaranya sekretaris Ya, emang saya. apa hubungan? Tapi dia kurang ajar sama istri kamu loh. Dan herannya suaminya ini ngebelain pembantunya ini. Mas tadi aku dipukul, Mas. Aku dibentak, Mas. Kamu mau Sini, sini. Sini, jelasin di sini. Jelasin. Kamu ngomong apaan ya? Kamu jangan sembarangan. Tarik kayak begitu dong. Kenapa kamu? Nggak boleh. Kamu ngebelain dia? Gak boleh pakai kekerasan seperti itu. Kamu yang baik-baik aja, kenapa sih kamu? Mas, ini istrinya. Saya Itu Siapa siapa? suami orang ya? Ya nggak apa-apa dong, Mas. Tangan-tangan saya gimana sih? Kamu lebih ngebela dia dibanding aku Ini nggak ada istrinya. ngebela siapa-siapa. Cuma jangan kayak begini-gini lah. Lepas Ini nggak lucu tangannya? banget, Lepas tau nggak? Kamu denger ya, dia ini tuh orangnya polos. Widih, polos. Polos. Iya kamu, iya setahu gue begitu, dia dari dulu tuh polos-polos aja. Yakin. Dan lu dari tadi lu jahat banget loh sama istri lu bentak-bentak, tapi sama pembantu lu begitu. Tuh lihat tuh, tadi dia ketawa-ketawa sekarang nangis. Bohong banget lu, Mbak. Apa sih, Mbak? Iya. Pegang-pegang. Nggak usah pegang-pegang. Tahu diri dong, kamu siapa di sini? Saya istrinya. Tuh kan lihat kan, Mas. Dia marah-marahin aku kan pas ada Mas juga. Saya bukannya marahin, tapi saya tegas sama dia. Aku takut, Mas. Mendingan aku pergi aja dari sini, Mas. Oh iya, lebih baik kamu pergi. Betul, pergi aja. Kalau udah kayak begini mah pergi aja, pembantu model gini. Ya udah, Mas. Aku pergi aja dari sini. Ya, kayak mendingan pergi begitu deh. dong. Gak boleh kayak begitu. Nggak boleh dari mana? Jangan kayak begitu, saya rel, jangan kayak Nggak gitu. usah Mas, dong, jangan. manggil dia. Gak boleh kayak begitu. Oh, gue Mas. yakin nih. Orang kayak begitu. Pasti ada. Pasti ada. Lu malah justru lu curiga sama sekretaris. Dia Iya. sama sekretarisnya. Bahkan Gua curiga dua-duanya. justru lu selingkuh sama pembantu lo nih. Lu jangan ngomong macem-macem. Di rumah orang lu bikin nusuk kayak begini. Ada bukti apa lu ngomong kayak begitu? Sikap lo, Nah, kelakuan lo. Mas asal tahu ya, ini demi Allah nih. Udah saya anggap saudara sendiri. Nggak usah Jangan pegang-pegang, berpikiran nggak usah negatif pegang-pegang. kayak Nggak begitu. usah pegang-pegang. Haram Jujur apa, aja. Wi? Udah. kamu tahu diri banget. Lepas nggak? Lepas nggak? Udah jangan Lepas. kasar kayak begitu. Nggak ada. Hah? Udah. Lepas. Udah kamu masuk. Dia bilang katanya ya dia menganggap pembantunya ini adalah seperti saudara sendiri, seperti adik sendiri. Sampai dia bersumpah demi Allah nggak ada hubungannya sama pembantunya. Ya udah sumpah demi Allah sih. Kamu jangan kayak begitu dong ngomong sama orang tuh. Pakai Ya, pakai kamu hati berkaca kalau dong, ngomong. kamu itu siapa? Jangan Dia kayak siapa? Udah sekarang nggak usah berhenti kayak begini-beginian terus. Oh, Sekarang udah kamu masuk diam. aja ke dalam. Dia, Mas. kamu ada hubungan sama sekretaris kamu. Gak ada. Buktinya si Rahel kamu belain. Dia itu saudara sekretaris kamu, tau nggak? Aku bukan ngebelain, aku cuma nggak mau ada aja ini urusan kayak begini ribut-ribut nggak jelas bobo kamera kayak begini. Udah kamu masuk nih ke dalam deh. Bisa ikut kata suami nggak sih? Masuk ke dalam. Buktiin dulu. Udah nanti masuk dulu. Masuk kamu dalam. Sekarang lu keluar, semua kamera keluar, lu keluar lu. Ini Kenapa rumah mesti orang marah-marah, bikin Mas? rusuh. Kenapa mesti marah-marah? Kalau nggak salah mah nggak usah marah-marah. Nggak boleh kayak begini masuk rumah orang nggak jelas bikin urusan kayak Kita kan begini. disuruh istri kamu. Jangan ngompor-ngomporin istri orang. Orang tuh udah punya rumah tangga Orang sendiri. istri lo yang lapor ke kita dicuriga lo selingkuh sama sekretarisnya. Udah cabut lu sana semua. Asar lu. Ini lagi atuh lu keluar ngapain di sini? Nggak, emang pasti ini sekretarisnya deh. Buktinya saudaranya sampai dibelain kayak begitu. Bu, kalau gue malah berpikir beda. Kenapa? Kalau menurut gue dia bukan selingkuh sama sekretarisnya sih. Sama pembantunya. Tapi kan kamu lihat tadi di video handphone kurang itu. ajar banget loh tadi bisa berani bohong begitu. Dia berani karena dia punya backingan, yaitu sekretaris, yaitu sepupunya dia yang pacaran sama si David itu. Iya dong. Sekarang kalau aku punya backingan ya aku berani. Gimana kalau David itu ternyata pacaran sama dua-duanya? Kasihan dong. Lapor kita ya Allah, Sofi. Dan kita lihat si Rahel ini alias asisten rumah tangganya pelapor kita keluar dari rumah dan dijemput oleh seorang laki-laki. Tapi siapa laki-laki ini? Tuh dari baju lagi tuh. Ya Allah, itu seksi Bajunya banget. itu bajunya kayak orang anak gaul loh. Gue curiga jangan-jangan ini bukan pembantu sebetulnya. David tuh pacaran, selingkuh, ya. Dia dilindungi sama sekretarisnya, ya. Dia selingkuh sama saudara sekretarisnya, terus pura-pura jadi babysitter di sini. Itu baju lumayan tuh harganya. Kita mendingan ngikutin dia apa ngikutin suaminya nih? Aku dia telepon. Kayak ikutin aja. Satu tim untuk Tim, ngikutin tim. untuk Oke. ngikutin mereka nih cowok nggak tahu siapa. Oke. Sofi mana telepon Kita Sofi dong? tetap di sini, kita tetap di sini. Kita Sini aja. Sofi keluar, David keluar. Sofi di belakangnya. Sofi cepat suruh sini, Sofi cepat suruh Cepet-cepet sini. telepon Sofi dong, suruh kesini cepetan. Sofi. 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 Tapi kamu tadi nggak apa-apa buat suami kamu kan? Nggak apa-apa. Yuk, ikutin, jalan. Jalan. Kita ikutin suami kamu ya. Bilangnya mau ke kantor, kok masuk ke perumahan kayak gini sih? Nah, kita Iya. lihat dia mau ke rumah siapa nih. Bilangnya mau ke kantor, tapi justru
Ya, mobilnya David ini mengarah ke sebuah komplek perumahan sampai berhenti di depan sebuah rumah. Nah, dia berhenti di sini. Ini rumah siapa ya? Lo nggak tahu rumah siapa? Gak tahu. Nah, berarti dia bukan ke kantor nih. Orang siapa Loh, ya? itu siapa? Loh, Pas tiba-tiba keluarlah seorang wanita dan katanya, Sofi loh itu sekretaris suami saya yang saya curigai. Suami saya selingkuh dengan sekretarisnya, itu orangnya. Udah berarti benar kecurigaan kan? kamu dia selingkuh sama sekretarisnya. bilangnya ke kantor nggak taunya dia malah main. Jadi dia selingkuh sama sekretarisnya, saking sekretaris itu udah punya kuasa karena pacaran sama suami kamu, sampai dia bisa masukin saudaranya kerja di rumah kamu. Sampai saudaranya itu kurang ajar banget jadi pembantu di rumah kamu kan? Kan aku udah bilang sekretarisnya. Wah ini nggak benar nih, Mbak. Ah udahlah. Yuk kita keluar. Kamu bener ya selingkuh ya? Nggak begitu. Kamu Apa? lagi, aduh kamera lagi bingung aku. Ya kamu gini lagi. Ini sekretaris aku, suaminya tuh selingkuh dan aku lagi bantu dia. Terus urusannya apa? Kenapa? Itu kan Urusannya apa? Kalau Bilang- dia ada masalah terus dia nggak masuk kerja, aku juga dong yang bingung. Dia kan kerja Apa sama yang aku. peluk-peluk sekretaris lo? Iya, orang lagi ada masalah tiba-tiba langsung nemplok meluk dia pengen cerita Kamu ke nih ya aku. nggak tahu diri ya. Udah punya istri tetap aja bela-belain cewek lain. Kamu bukan ini nggak seperti yang kamu lihat, Sofi. Seperti Kamu yang tiba-tiba kamu melihat tiba-tiba udah begini aja, ini salah sangka semua. Ya mau gimana pun kamu salah ya. Dan gak pantas loh mas kayak begini. Udah punya istri kok masih kayak begitu? Ya, Mbak, ini dia tiba-tiba saya mau datang ngurusin soal kerjaan, tiba-tiba dia datang meluk saya Ya, cerita. bilangnya mau ke kantor, nggak taunya kan masuk ke ke kantor kan perumahan. sekalian jemput orang nggak salah. Jemput? Emang dia nggak bisa berangkat sendiri? Ya enggak kan namanya sembari lewat. Udahlah, aku tahu kamu pasti selingkuh. Kamu lagi kegatalan jadi sekretaris. Apaan sih? Mbak, sadar diri ya. Aku tuh tahu rumah tangga kamu juga lagi berantakan kan? Sembarangan banget kamu ngomong kayak begitu sama... Iya, dia cerita wajar. Aku juga curhat sama dia. Kamu cerita sama dia. Aku curhat sama dia. Kalau misalnya aku juga bentar lagi mau cerai kok sama suami aku dan kamu juga mau cerai juga kan sama dia? Apa? Udah deh. Si sekretarisnya ngomong ke Sofi, ke pelapor kita, kalau si David ini akan menceraikan istrinya, akan menceraikan si Sofi. Berarti kan si David ini sama sekretarisnya ini kan ada obrolan yang nggak bener kan? Wah, aku tuh udah lama suka sama Mas David. Siapa yang bilang Tuh cerai? kan aku udah bilang kan, Emang aku udah bilang. suka sama dia. Sekretarisnya terang-terangan bilang kalau dia suka sama Pak David. Tapi kalau saya lihat dari mukanya David, dia kayak kaget loh. Kok kamu suka sama saya gitu? Nggak tahu David emang acting dia pura-pura kaget apa emang gimana? Apa emang nggak ada apa-apa? Kamu apaan sih suka-suka sama saya? Kita kan cuma ngurusin kerjaan Oh, doang. berarti kamu selingkuh ya? Selama ini selingkuh ya? Aku nggak selingkuh, Sofi. Apa sih? Tadi dia bilang suka, ya aku kan nggak tahu. Terus Iya. dia bilang cerai. Emang ada kata-kata itu? Aku nggak ada bilang kayak begitu sama dia. Tapi kalau dia suka sama aku, ya aku nggak tahu. Kamu lagian ngapain sih urusannya kok jadi suka-sukaan begini sama aku? Ya kamu sama ini, Aku Aduh, tuh jadi yang benar yang mana? Kamu selingkuh. dia Kamu sama ini kegatalan. perhatian kok. Baik kok sama aku perhatian. Selalu ada di saat aku butuh, nemenin Kamu aku jangan salah kemana-mana. sangka. Kamu itu sekretaris, aku tuh bos kamu. Wajar kalau aku tuh deket cuma sebatas kerjaan. Kamu jangan salah sangka begitu. Jadi kok, sama ini Feden. kamu nganggap kita apa? Kamu perhatian sama aku. Nggak ada. Ngasih perhatian lebih. Bagus Kamu banget terlalu kamu ya. kepedean. Hah? Jelasin ke aku sebenarnya kayak gimana? Oh ya, gue nggak suka ya sama saudara lo yang pura-pura jadi pembantu buat mata-matain hubungan gue sama suami gue. Ya, kenapa emangnya? Itu saudara lo kan yang jadi... Si Rahel itu yang pembantu kurang ajar. Iya, emang dia butuh kerja. Gue sengaja naruh dia buat kerja di situ. Bohong. Bohong kenapa? Bohong, dia jadi mata-mata kamu kan? Ya sengaja. Jujur gue ngaku biar apa? Biar gue tahu soal rumah tangga lo semua. Maksud lo apa sih kayak begini? Ya, ini semua juga gara-gara kamu. Selama ini kamu ngasih PHP terus sama aku. Kamu tuh terlalu kepedean. Apa tadi PHP? Sumpah. Ya ini sumpah ya. Nggak ada aku PHP-in dia. Aku udah Dia gak percaya aja lagi yang sama kepedean. kamu. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Dan asal kamu tahu ya, pembantu yang kerja di rumah aku itu lagi hamil, tau gak? Hah? Hamil? Iya. Hamil gimana maksudnya? Ya hamil. Hamil sama siapa? Dia aja belum nikah. Itu pertanyaan yang Itu menarik pertanyaan gitu. besar. Hamil sama siapa? Mana gua tahu itu saudara elu. Dia nggak pernah cerita apa-apa.
Ya udah, kalau kayak gini caranya aku nggak mau ke kantor. Aku mau resign aja. Ya bagus, resign aja. Pulang aja. Jangan kayak begitu loh, kita kan Udah. masih ada urusan kantor. Ini proyek belum selesai loh. Kalau dia nggak masuk, aku gimana? Ya Urusan udah, kerjaan nih kamu cari lagi yang lebih baik yang nggak Kamu penggoda. ngomong gampang. Kamu tuh harus tahu ya, beberapa tender BTS ini bentar lagi bakal cair sama dia. Kalau aku kehilangan dia, mau makan apa kita? Aku nggak mau dengar alasan apapun sama kamu ya. Tapi saya heran kok sekretarisnya malah mengancam keluar mau resign, sementara suaminya kayak ketakutan. Udah aduh gue puyeng ini gara-gara ada ini semua nih ngasut bini gua nih jadi Kita kacau nggak masuk ya begini. mas, enak aja jangan sembarangan ya. Istri kamu sendiri yang curiga dari awal. Awalnya nggak ada apa-apa, ini gara-gara kalian masuk semua jadi kayak begini. Mending kamu ngaku aja. Ya, Ya. kita diundang sama istri kamu loh, istri kamu yang curiga. Kamu ngaku aja sekarang kamu ada hubungan apa sama sekretaris. Astagfirullahaladzim, sumpah. Nggak usah ya. sentuh aku. Sumpah, aku nggak ada apa-apa di belakang kamu. Aku nggak ada selingkuh. Sama sekretaris kamu? Tidak ada. Oke, sekarang pertanyaan gua adalah, sama pembantu kamu ada nggak hubungan? Hah, apaan sih lo? Pala jadi ke pembantu jalan sini. Kan kamu ngaku kan? Nggak mau jawab apa-apa loh dia. Udah, gua mau ke kantor. Gak usah ikut-ikutin gua lagi ya. Nggak jelas ya. Gak usah ikut-ikutin gua lagi. Aneh kan? Ya dong, Mas, kita ikutin aja suami kamu. Man, masih terus ikutin kan, Man? Geser telepon. Halo? Halo, Mas Uya. Lo ngapain ikutin mana? Ke bidan. Sabar. Hah, Pak Bidan? Siapa? Pembantu lo ke bidan. Astagfirullahaladzim. Oh, sama cowok yang tadi. Tapi lo nggak tahu tuh cowok siapa? Hamil maksudnya ke bidan dia? Si ke bidan apalagi hubungan hamil. Berarti dia bohong dong. Hamil sama siapa? Hamil sama siapa? Pembantu lo. Tadi dia dijemput cowok sih. Ya mungkin itu yang tadi jemput itu suami atau pacarnya, suaminya kali, orang hamil. Coba tanya Ya nggak tahu. langsung. Ya udah dulu sana aja dulu saya. Ya. Tapi dia nggak punya pacar sama punya suami, nggak punya. Tapi terus cowok itu yang ngejemput dia tuh siapa? Terus sama siapa hamilnya di rumah kamu loh? Di rumah kamu cuma ada siapa? Kamu, suami, sama pembantu kamu, Ya udah. sama anak kamu. Benar David pergi ke kantor dan kata istrinya, kata Sofi bilang kalau David ini emang lagi terima lowongan kerjaan. Ya oke, jadi kan tadi menurut informasi kamu kalau dia itu kalau nyari karyawan yang terlalu yang cantik-cantik gitu. Iya, dia tuh kalau nyari karyawan yang cantik-cantik terus. Emang laki-laki begitu. Oh iya iyalah, karena kalau karyawan cantik, performa perusahaan juga pasti makin meningkat. Klien-klien kan jadi enak kalau meeting sama sekretaris-sekretaris kita, sama karyawan-karyawan kita kalau cakep-cakep. Kalau cantik nggak ada ininya? Ya cari yang cantik yang ada otaknya dong. Oke, nah gini aja deh. Nah, kita punya penggoda siapa? Yui. Yui. Yui itu pernah jadi pelapor kita ya, Re? Pernah. Oke, ada pelapor kita yang dulu pernah jadi pelapor kita. Sekarang kita tawarin jadi penggoda dan dia mau. Oke, kita turunkan tim penggoda, yang berpura-pura untuk melamar pekerjaan di situ. Kenapa matanya begitu? Pindah. Udah situ aja. Nah ini adalah Yui penggoda kita yang akan ngegodain suami lo. Ini sih bukan cuman suami lo, suamiku juga kegoda kalau main kayak Kan begini. seksi, cantik kan? Ya emang harus gitu. Oke, Yui, sekarang kamu tugasnya, kamu jangan ngeliatin gitu dong, aku deg-degan loh gitu ya. Oke, jadi tugas. Konsen kerja. Oke, tugas kamu adalah ngegodain sama pura-pura ngelamar kerjaan. Nanti di tas kamu tolong dipasangin kamera ya. Oke, dan intinya kamu harus siap segenit mungkin, oke? Siap ya? Matanya ke atas. Oke, siap? Siap, Mas Uya. Oke, ya udah kamu yang cuci ya. Oke, silakan. Ayo. Dan kita minta juga beberapa orang kameramen yang bisa masuk ke dalam untuk pura-pura ngelamar kerjaan juga, bawa kamera. Permisi, Pak. Yuk, masuk. Pak. Iya. Kenapa? Mau melamar kerja di Oh, mau lamar kerja? ayo, duduk. Silakan. Silakan duduk ya. Iya. Pak, ini masih buka lowongan kerjaan nggak? Lamarannya masih dibuka nggak? Lowongannya masih ada, Pak? Masih. Oh, syaratannya apa ya, Pak, kalau mau kerja di sini? Jadi persyaratannya sih nggak banyak. Gampang aja buat kamu. Yang penting kamu mau lama-lama di kantor ini sama saya.
Tuh kan Mas berarti kayak gitu penggondanya keseksian tuh gak sih? Ya ampun. Iya, emang harus gitu. Jangan. Oke, ini kayak udah masuk perangkap nih, Yui. Oke, kamu terusin. Kamu ngomongnya yang manis ya. Coba aku lihat CV kamu. Ini Pak CV-nya. Oh, Bapak, ini CV. Oh, iya. Jadi aku lihat dulu ya. Kok Mas David kayak gini sih di kantor nggak banget deh. Ini seorang bos begini sama orang baru ngelamar kerjaan sih. Kayak langsung gimana ya? Tapi emang beda. Nggak wajar gitu. Suami kalau di kantor sama di rumah tuh kadang semua beda. Nah, Ternyata untung kayak gua nggak gini ya. ngantor kan. Tetap aja di depan mata istri juga suka genit. Lah, ya mending daripada di belakang. Jadi nama kamu Yui? Iya. Oh. Ya udah, kamu panggil aku David aja ya. Bapak David. Jangan panggil Pak. Karyawan aku di sini manggil aku tuh biasanya tuh bos ganteng. Tapi kalau buat kamu, panggil aku aja Mas Ganteng. Jadi aku kapan bisa interviewnya ya? Interviewnya ya? Gini aja. Coba aku bisa lihat dulu nggak tinggi kamu semana, badan kamu gimana? Karena itu penting Kesana. juga lah. Ya, kamu kesini aja ya. Aku akan lihat. Coba. Ya, masih oke lah, masih masuk kriteria saya sih. Coba, kamu boleh putar dulu, putar. Nah, iya, bagus. Boleh. Maaf ya, harus kayak begini. Seharusnya nggak kayak gitu Mbak Astri. Iya, tapi kan memang suaminya emang modelnya begitu modus banget. Tinggi kamu berapa ya? Aku 167. 167. Gede ya? Mas, tinggi. Iya, maksud aku tuh gede tinggi gitu. Gila, genit banget sih David sama penggoda kita. Bener-bener di ruang kerja, di tempat kerja dia berani begitu. Mas, jadi aku udah boleh duduk? Boleh, tapi di sini aja, di sini. Duduk di sini aja ya. Duduk di sini. Iya, duduk aja di meja, nggak apa-apa. Jadi aku duduk di sini, Mas. Iya. Mas, kancing Mas ke Mungkin kamu bisa bantu kancingin, mungkin kalau mau. Aduh, Mas manja banget sih. Ya ampun Mas David, matanya ngeliat perempuan kayak ngeliat apa sih? Ya ampun Mas. Kamu nih cantik banget gitu, body kamu tuh bahenol banget loh, kayak gitar Spanyol ini bener. Aduh. Makasih, Mas. Iya. Emang Mas bisa main gitar? Bisa, mau aku nyanyiin? Mau ya? Ya? Apa aku habis melahirkan gak seseksi dulu kali ya? Seksi kok, tetap seksi kok. Enggak, emang kadang suami suka kayak begitu. Habis istrinya melahirkan ngeliat cewek cakep aja. Ya enggak, Trit. Gue tetap sayang sama lu walaupun lu lebar, Trit. Ini buktinya kayak gini. Tuh, Iya, siapa yang lebar? lu. Jadi aku punya lagu, ini baru banget bikin sekarang nih pas lagi ada kamu. Tapi aku coba dulu ya, kali aja cocok sama kamu. Mangga muda, montok sekali. Mangga muda, enak dimakan malam hari. Tuh kan, Lagu apaan sih? Mangga muda. ini lagu waktu aku pacaran sama dia tuh dikarang sama dia. Oh, dia kayak nyiptain. seperti ini. Oh, tapi dia bilang ini nyiptain buat cewek ini. Padahal itu lagu waktu kamu pacaran. Iya. Aneh banget nih lagunya, Mang. Mangga muda montok. Emang kamu dulu montok waktu dulu? Nggak gitu. Gitu. Aku mau dong diajarin main gitar. Oh, kamu mau belajar main gitar juga? Iya. Oh, coba kamu main ya. Pasti kamu lihat. Tapi ini pencetnya gimana, Mas? Nah, gini. Coba aku ajarin ya. Ini kan ada kunci-kunci nih. Nah, ini jari kamu kesini, ya. Nah, terus kamu ini genjreng di bawah gini. Nah, tapi gini deh. Kamu coba, kamu biar gampang ya, aku ngajarin kamu ya. Coba kamu begini. Kok dia pangku-pangkuan ya Allah, Mas, dia tega banget sih Mbak Astrid. Kenapa kayak gini? Oke. Gatel banget sih suaminya, ya Allah. Kamu bener-bener gak nyangka banget loh Mas Uya. Rambut kamu bagus banget ya. Kok aku jadi pegang-pegang rambut deh. Oh, udah nggak apa-apa kan kamu sudah diterima kerja di sini. Justru diterima kerja di sini. Khusus buat kamu sudah dong, langsung diterima sama saya. Jadi sekarang kamu tuh mau gaji berapa? Menurut Bapak berapa?
Apa kamu tulis sendiri? Kamu 50, 100 juta sebulan? Hah? 100 juta? Duit dari mana? Masa orang baru kerja? Namanya juga nggak gombel, Trit. Loh, kok Bapak udah pakai cincin? Bapak udah nikah ya? Iya, gini. Kamu duduk dulu ya. Biar Mas jelasin dulu. Jadi gini ya. Biar Mas jelasin dulu. Sebenarnya itu emang Mas tuh udah punya istri. Tapi istri Mas itu tuh apa ya? Cemburuan banget. Jadi setelah lama Mas berjalan sama dia tuh cemburuan banget. Bahkan sebenarnya tuh Mas juga udah mau pisah sama dia. Karena berapa kali dia tuh sering jalan sama siapalah, cowok mana lah, inilah. Apa sih? Kok cerai-cerai? Aku nggak mungkin ya bilang kayak gitu. Kok dia sampai kepikiran buat ceraiin aku ya? Ya dia cuma di mulut doang karena ngegombalin penggoda kita. Tapi kan dia ngomong kayak begitu sih. Kamu suka main sama suka jalan sama cowok? Enggak, Mbak. Dulu emang aku kerja. Cuman tuh aku resign karena dia tuh nggak suka sama aku kalau aku kerja. Kenapa? Oh, dia cemburuan. Iya. Dan kamu udah bela-belain keluar dari tempat kerjaan kamu untuk ngikutin dia. Iya. Yang malah- Semuanya dibalik. Ya dia yang nakal. Tadi mas sekretarisnya juga udah pasti selingkuh sih. Tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya sih bakal ada gantinya juga sekarang. Mas udah punya calon istri baru? Iya. Kamu. Iya, Mas bisa aja deh. Emangnya kamu nggak mau jadi istri aku? Aku tuh bos loh. Mas bisa aja deh. Lagi selain aku tajir, banyak duit, aku juga nggak lihat badan aku tuh atletis gini bagus loh. Nih coba kamu pegang. Aku tahu. Kamu tuh anggap aku apa sih? Kok kayak gitu? Ya Allah, sampai ini nggak banget loh. Ini tuh nggak banget ada di kantor sebagai Masa di kantor gua baju sih kayak begini? Terus mas kapan mau pisah sama istrinya emang? Jadi Mas kapan ceraiin istri Mas? Itu gampang lah itu. Sekarang kita nikah aja dulu. Oh masa sih Mas? Iya. Beneran? Bener dong. aku jijik sama kamu Mas David. Ayo Mas Uya, ayo Mbak Kita Astrid. mau ngelabrak dia nih. Emang sudah keterlaluan. Kita keluar. Gitu. Maksudnya apa kayak gini? Aku nggak terima kamu kayak gini. Kamu ngapain di kantor buka baju kayak gini? Nggak sepantasnya, tau nggak? Ini apaan sih kok? Kamu nggak Kamu mau ceraiin aku? ini apaan ini maksudnya? Kamu baru ama yang kenal aja kayak gini. Enggak, Gak nyangka ya aku apa kamu di kantor kayak gini. Ini orang lamar kerja. Lamar kerja kayak gini peluk-pelukan kayak tadi. Pangku-pangkuan lagi tadi. Ini Mbak ini tadi mau ngelamar kerja. Aku lagi nginterview dia. Namanya ngukur tinggi badan kan harus. Gugur tinggi, emang kamu pikir aku nggak ngeliat? Pakai nyanyiin Mangga Muda. Apalah tadi nggak jelas tau nggak itu tuh nyanyiin kita berdua. Kamu nggak ingat? Kamu tahu? Bukan urusan kamu lah. Kok tahu sih? Ini diikutin semua ya dari awal. Ini jangan-jangan kamu ini. Ini adalah penggoda kita. Ini kerjaan lo semua ini. Ya iya, biar kita bisa tahu loh. Ya tapi gak begitu dong, ini privacy tempat gua, kantor gua loh. Kamu ngapain sih bawa-bawa kayak ginian semuanya? Aku istri kamu, aku berhak datang ke sini Ya dong. tapi nggak gini caranya. Oh, jadi ini alasan kamu nyari sekretaris yang cantik. Kayak gini. Itu enggak, ini emang tiba-tiba Mbak ini datang sendiri aja, aku nggak tahu. Nggak jelas, nggak mungkin. Nggak seperti itu, nggak separah yang kamu pikir kok. Tiba-tiba Sofi mendapatkan telepon dari seseorang dan itu katanya anaknya lagi sakit di rumah sakit. Dan yang saya heran, ini suaminya nih nggak peduli anaknya sakit. Anak aku sakit. Siapa? Adit, anak aku. Kita mau gimana? Kenapa? Anak kita sakit. Adit. Ya udah lu urusin lah, lu lagi ada urusan di sini. Loh, kok kamu Banyak gitu urusan sih? di kantor. Anak kita sakit, kamu cuek aja kayak gini. Ini kan kita dari awal juga udah ada komitnya, tugas masing-masing tuh ada. Masalahnya anak kita sakit. Udah cepetan lu antar ke rumah sakit deh. Cepetan. Gila banget sih kamu. Udah ntar gue nyusul gampang. Udah banget sih. Cepet. Apaan sih kayak gini? Ini juga ada yang cabut deh. Jauh semua biar nih. Kita antar ke rumah sakit. Enggak. Kenapa? Mas, aku naik ojek aja biar cepet, Mas. Kenapa? Kita anterin. Karena kalau naik mobil tuh pasti macet lama. Kamu mau ke rumah sakit sendiri? Iya. Udah kita nyusul ya, Ya, oke. Ya, Kamu telepon Bunda ya, kamu telepon Bunda nanti.
Iya, pasti Bunda. Ngapain lagi masih di sini? Lu bukannya Iya. Ya tenang aja bro. Iya. kantor gua. Udah ketahuan udah playboy lo. Udah cepetan. Nih, gitar gua sambit juga. Dasar. Lu nih. Sofi udah duluan pergi naik ojek. Kita masih di depan kantor. Nih aku curiga banget nih, si David nih pasti ada hubungan sama sekretarisnya. Gitu. Udah jelas sekretarisnya Iya. bilang suka sama David. Iya, bisa jadi. Sekretaris sama bosnya itu, apalagi kalau sekretarisnya seksi cantik itu mungkin aja. Zaman Ya, sekarang. Iya. Tapi kalau gue justru punya kecurigaan lain lagi. Gue malah curiga sama pembantu yang di rumah tadi yang katanya saudaranya sekretarisnya itu, justru malah ada hubungan sama David. Tiba-tiba kita lagi ngomong, lagi ngobrol nih berdua Astrid. Tiba-tiba pembantunya nih, kecurigaan saya jadi bener nih kayaknya nih. Pembantunya yang tadi di rumah nongol muncul di kantor itu dan ketemu sama David. Ngapain coba? Lah, dia kan saudara sekretaris, siapa tuh mau ketemu sama sekretaris itu. Tapi kan sekretarisnya nggak ada tadi. Ih, tadi nggak ada ya. Loh, kok dia pakai meluk? Emang gue tuh paling jago untuk menganalisa begini-begini. Tapi masa kok jadi selingkuh sama sekretaris sama selingkuh juga sama pembantu? Dan ini pembantunya juga, ini kan saudaranya sekretaris juga kan? Ini bener-bener nih playboy zaman now banget nih. Oh, dia dicabut, kita ikutin. Ikutin nih? Ikutin. Aku telepon itu nggak? Enggak, udah Nggak usah. kita ikutin aja. Man, jalan, Man. Kita ikutin sampai ternyata mobil mereka mengarah pulang ke rumah. Nah lu, David tahu banget kalau istrinya lagi pergi ke rumah sakit, ngurus anak yang sakit. Ngapain mereka siang-siang berdua pulang ke rumah? Berdua pembantunya. Jadi saya jadi curiga, ini pembantunya bener apa jangan-jangan orang yang sebetulnya adalah selingkuhannya David, tapi diselundupkan ke situ pura-pura jadi babysitter atau pembantu. Padahal mereka pasangan selingkuh. Jadi lebih leluasa selingkuhnya. Lihat tuh, pembantu apa bajunya sebagus ini? Iya sih, emang dari awal curiga itu sampai ketat banget itu baju loh. Tuh rambutnya dipirang-pirangin bawahnya. Udah deh, aku Bukan teleponin pembantu deh. nih kurasa. Nah, aku telepon aja deh. Aku telepon Sofi aja deh. Mau ngasih tahu nih kelakuan suaminya. Kita nggak mungkin masuk ke dalam dong, karena ini kita nggak ada Iya, tahu Sofinya tuh di dalam. aku telepon Sofi dulu. Ini Bunda langsung telepon si Sofi. Ini keterlaluan sih. Masa suami ada di dalam rumah berdua aja, walaupun itu sama asisten rumah tangga, tetap ini nggak bener. Tapi ngapain ya? Sat? Itu ada cowok yang tadi. Loh itu kan yang nganterin si pembantu ke bidan kan? Pembantunya keluar acak-acakan kan rambutnya kan. Ngapain mereka di dalam? Ya Allah. Dia ngasih duit. Loh. Kok ini datang cowok yang tadi nganterin si pembantu ini ke bidan dan dia ngasih duit ke si Rahel, ke si pembantu. Ini berarti mereka ada hubungan apa ini? Kok ada apa sih maksudnya membantu kok di sini? Gini. Tapi anak kamu udah sehat ya? Udah alhamdulillah. Jadi suami kamu di dalam rumah. Aduh ceritanya gimana ya? Jadi tadi intinya waktu kamu pergi di kantor pembantu kamu itu datang nemuin suami kamu dan mereka pulang sama di dalam mereka berdua. Kan biasa pembantu emang di rumah. Saya tinggal juga nggak apa-apa. Nggak, masalahnya bukan David suami kamu pulang ke rumah. Pembantu kamu nyusulin suami kamu ke kantor. Biasa kan dia ke kantor. Pembantu kamu itu, nih. Iya. Tapi ini bukan nemuin sekretaris, bukan nemuin sepupunya. Masalahnya habis ketemu sama suami kamu, pembantu kamu ini peluk-pelukan. Aduh, nggak mungkin, aku nggak percaya. Nah, dari suami kamu tuh, keluar. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Dia kok kayak gitu sih, Mas Uya? Aku nggak nyangka. Yaudah, kita turun aja yuk. Kita harus turun. Ayo. Davidnya pergi, tapi Sofi lebih memilih untuk melabrak pembantu di rumahnya itu. Satu tim ikutin David, satu orang. Rahel! Hah? Kamu habis ngapain sama Bapak? Duit jatuh banyak banget. Duit dari mana? Ngambil dari kamar ya? Tanya aja sama Pak Habib. Gak tahu nih makin kurang ajar. Ini pembantu makin kurang ajar, makin semena-mena. Udah kebalik, mana majikan, mana bawahan. Tadi ini duit dari majikan kamu, dari Pak David, apa dari cowok yang tadi nemuin kamu nih? Ini cowok apa sih? Sekarang aku tanya sama kamu ya, kamu ada hubungan apa sama suami saya? Terus kalau emang aku suka sama Pak David, emang masalah buat kamu, ha? Yang masalah berarti lu pelakor. Gak tahu diri banget sih. Gue kan cuma suka, bukan pacaran. Kenapa sih? Emang suka itu berarti cinta, apa ha? Dia belak-belakan ngomong suka sama Pak David. Tapi dia juga sumpah bilang nggak ada pacaran sama Pak David. Kamu tuh jijik, tau nggak? Beresin baju kamu sekarang juga. Saya nggak mau lihat kamu ada di sini lagi. Oke, siapa takut? Pak
Pergi kamu. Sekarang juga. Satu hal lagi yang belum gue bilang sama lo. Gue punya rahasia besar yang lo nggak tahu sampai saat. Tahu Paham apa? lo? Dan kalau lo tahu, lo bakalan nangis darah. Apa soal apa? Soal apa? Kurang ajar. Kurang nih, ajar. bantu nih. Tahu apa? Sampai dia bilang ada rahasia besar yang bakal bikin Sofi nangis darah katanya. Apa nih? Rahasia apa? Rahasia Yang apa? jelas, gue bukan pacar Pak David. Paham? Biasa aja dong, Rahel. Kita dapat telepon dari tim yang tadi ngikutin David. Ternyata David kembali ke rumah sekretarisnya tadi. Kita meluncur ke sana. Bener aja mereka pelukan di situ. Kita turun aja langsung deh. Yuk turun aja langsung. Yuk. Sabar ya, kami sabar ya. Mas, berarti bener kan? Kamu selingkuh? Enggak. Ini Enggak apa? Ini pengen main aja, Pengen main. Pengen main. Seorang bos main ke rumah sekretarisnya. Apa kalau nggak ada hubungan? Kamu cuman sekretaris di kantor. Dan gue bukan sekretaris lagi, tapi gue mau jadi nyonyanya David. Apa-apaan nih? Iya kan? Ya lu kepedean banget sih. Gue kesini cuma buat urusan kerja doang. Masalah gue baik sama lo itu biasa-biasa aja. David mengelak. Dia bilang dia nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa sama sekretarisnya. Tapi sekretarisnya protes. Sekretarisnya bilang, loh kok begitu? David, denger ya. Apa-apa? Aku itu udah mau cerai sama suami aku gara-gara kamu. Loh, Maksudnya apa? Gara-gara apa? Coba jelasin. woi. Apaan nih? Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan yang bikin kita kaget, laki-laki naik motor itu adalah laki-laki yang tadi ya jemput si pembantu ke rumahnya David dan nganterin ke bidan. Dan tahu nggak laki-laki itu siapa? Laki-laki itu adalah suami dari sekretarisnya. Kamu selingkuhin aku? Demi Allah mas, aku nggak selingkuh. Ini buktinya apa? Ini sampai ada kayak gini segala. Buktinya apa? Bilangnya sih tadi mau pisah. Iya, dia bilang katanya mau pisah sama lo gara-gara dia. Enggak, itu fitnah aja. Aku nggak pernah bilang kayak gitu. Nggak pernah bilang dari mana. Gue kasih penjelasan sama lo ya. Gua kesini pengen silaturahmi gara-gara ada urusan kemarin yang belum selesai. Ini masalah bisnis doang, bos. Kamu dengar ya? Aku tuh udah setia sama kamu. Ternyata apa sekarang? Hah? Kamu malah selingkuh sama bos kamu? Iya, dari mana sih kamu aja jarang pulang? Ya aku jarang pulang karena ada kerjaan. Oh, ada kerjaan ya? Kerjaan dari mana kamu? Nih, dengar ya. Dia, kita ikutin tadi ya. Nggak sengaja kita lihat dia ke rumah kamu berdua. Jemput pembantu kamu, saudara lo. Terus Mas, mereka mas, berdua jangan fitnah pergi, ya, mereka berdua pergi ke bidan. Berarti saudara lu sepupu lo itu katanya saudara lo hamil. Bener-bener Gila hamil. lo, bener lu. Mas jangan bohong, jangan fitnah. Datanglah Rahel ke situ dan terbongkarlah ternyata Rahel si pembantunya ini hamil oleh Aku udah gak kuat, aku pengen jadi istri sah kamu. Oh, bener kan? Apaan sih ini? Lo mau lagi ini? Lo udah gue kasih kerjaan, gue titipin ke dia. Terus lo berdagang sama suami gue? Hah? Ini semua tuh salah paham, ini semua tuh salah paham. Gimana sih? Ya sama lo gila, lo tuh gak tau diri, gak tau untung. Hei, kamu jangan sholat gitu dong, gimana sih? Jadi lu adalah saudaranya dia? Dengar ya mas, aku gak pernah selingkuh sama Mas David. Justru dia yang selingkuh sama Mas David. Jangan salah ngomong lah, gue gak ada selingkuh. Dan ini buktinya apa? Yang tadi gue udah jelasin sama lo. Ini masalah proyek doang. Yaudah sekarang kamu kawinin aku. Aku udah capek, aku gak mau dikasih siri terus. Jadi kamu udah nikah sebetulnya? Cuma nikah siri? Ya. Jadi kamu hamil anak dia? Gila. Dalam pernikahan siri? Jangan kegatelan sama suami orang. Kamu tuh apa? Kamu biasa aja Mas David. Udah kamu jangan berantem terus sudah. Gue mau jelasin ini urusan gue sama suami gue. Udah, kasih kesempatan dia. Dia istrinya ngomong sama suami kamu. Dengar ya, aku udah capek sama kamu. Kamu tuh bukan cewek baik-baik. Kamu jahat. Makanya jangan kegatelan sama suami Kau juga orang. jahat tau gak sama gue. Kita nggak akan ngumpet-ngumpet lagi kayak gini. Dan aku bakal ceraiin istri aku. Jadi ternyata memang David tidak berselingkuh dengan siapa-siapa. Dia hanya memanfaatkan sekretarisnya dalam arti kata dia hanya kasih harapan, dia berbuat baik sama sekretarisnya, dia tahu dia sekretarisnya suka sama dia, tapi dia ya apa ya, dia ngeladenin karena dia tahu sekretarisnya itu banyak mendapatkan tender. Nah, sama pembantunya jelasnya tidak ada perselingkuhan apa-apa. Seharusnya tuh kamu tahu diri ya, kamu ada batasan mana sekretaris, mana pembantu.
Jangan dua-duanya kamu deketin kayak gitu dong. Iya, aku tahu. Aku salah. Tapi kamu harus tahu juga, sekretaris aku itu ya, dia tuh banyak kasih rezeki buat kita. Tender-tender besar kita itu datang dari dia. Datang rezeki bukan dari sekretaris, tapi dari istri. Aku tahu. Doa istri itu paling manjur ya buat suami, bukan dari orang lain. Aku tahu, aku salah Sofi, aku salah sayang. Aku tahu, aku salah. Aku hilaf. Mungkin aku ada yang berlebihan atau kelewatan. Aku akuin aku emang salah. Iya, emang. Aku minta maaf. Aku minta maaf sama kamu ya. maafin suaminya, Biarin di depan orang-orang semua biar pada tahu. Aku minta maaf sama kamu. Aku maafin kamu asalkan kamu nggak kelewatan kayak yang Aku udah-udah. janji, aku janji. Aku nggak akan ngulangin kesalahan aku lagi. Aku nyanyi deh buat kamu deh. Sebelum kamu bertindak, kamu harus berpikir dulu resikonya apa. Iya, aku tahu Sofi, aku tahu sayang. Maafkan aku, kembali padaku. Maafin aku ya. Maafin aku sayang.